Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Okai. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Petinju Wanita. Mau tahu bagaimana alur cerita filmnya? Langsung saja kita simak filmnya. Film pun dimulai ketika ada petarung tinju wanita yang sedang bertarung. Namun, tiba-tiba salah satu dari mereka terkena pukulan hingga terjatuh. Dan kita diperlihatkan ke masa lalu wanita itu yang dimana dulunya ibunya adalah seorang petinju yang hebat yang akan bertanding untuk terakhir kalinya di ring tinju. Akan tetapi ibunya kalah dan tewas. Di saat itulah ia berniat membalaskan dendam atas kematian ibunya. Beberapa tahun kemudian, ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, sebut saja Ulan. Scene berlanjut ke Ulan yang sedang makan bersama teman-temannya dan melihat iklan di TV kalau ada turnamen tinju wanita. Akan tetapi, di meja lain ada sekelompok pria yang sedang mabuk. Dan salah satu dari mereka mengganggu tamu lain. Dan tiba-tiba Ulan pun menyiram pria tersebut. Dan mereka semua pun pergi. Tamu wanita itu berterima kasih kepada Ulan. Dan mereka pun saling berkenalan. Sebut saja Desi. Scene berpindah ketika Ulan hendak pulang. Akan tetapi sekelompok pria tadi datang lagi dan mereka malah dipukuli oleh Ulan. Sampai ketika Desi pun melihat kejadian itu dan segera menghubungi kantor polisi. Sesampainya mereka semua di kantor polisi, Desi pun mengajak Ulan untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Ulan pergi duluan. Dan Desi pun memanggilnya dan mengajaknya untuk datang ke kantornya untuk mengikuti kompetisi tinju wanita. Akan tetapi, Ulan tidak menjawabnya dan langsung pergi. Scene pun berpindah di mana ada satu organisasi yang sedang mencari pengganti pimpinannya yang telah meninggal. Sampai ketika salah satu dari mereka bertarung, sebut saja Dewi dan Devi, yang dimana mereka berdua adalah adik kakak. Sampai ketika mereka pun bertarung. Dan Dewi pun berhasil mengalahkan adiknya, yaitu Devi. Dan Dewi pun menjadi pimpinan di organisasi tersebut. Scene kembali ke Ulan yang dimana ia sedang bekerja sampai ketika bosnya memanggilnya dan berkata ke Ulan kalau keadaan kedainya sedang mengalami kesulitan yang dimana akan memotong semua gaji karyawannya sebesar 20%. Akan tetapi Ulan menolaknya dan dia pun memilih berhenti bekerja di sana. Tiba-tiba Desi pun datang dan menawari lagi ke Ulan. Ulan pun menerimanya. Keesokan harinya, Ulan mendatangi tempat audisi tersebut. Namun, Ulan diserang banyak pertanyaan oleh para juri. Ia pun kabur keluar karena malu tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari juri. Scene kembali ke para juri yang sedang memilih kontesan yang akan lolos. Sampai ketika foto Ulan dicopot dari daftar peserta. Desi pun marah dan berdebat dengan para juri. Ia tetap ingin Ulan lolos sampai ketika Ulan pun lolos dan sedang mengemasi barang-barangnya.
Keesokan harinya, Ulan dan peserta lainnya sedang berlatih di sana. Sampai ketika ada pelatih yang sedang menjelaskan peraturan di sana, sebut saja Bu Maya, dan mereka pun kembali dilatih oleh Bu Maya. Sim berganti ke para peserta yang sedang beristirahat dan makan bersama. Akan tetapi, Ulan tiba-tiba pergi dan ada seorang pria yang menghampiri Ulan. Pria tersebut sangat tertarik oleh Ulan. Sim berpindah ke para kontestan yang sedang bertanding dan satu persatu di antara mereka lolos. Begitu pula dengan Ulan yang memiliki nilai yang cukup baik dan menduduki peringkat pertama. Sim berpindah ke mereka yang sedang berlatih, namun Desi pun datang dan menyuruh mereka semua bersiap-siap untuk mendatangi acara talkshow di TV tersebut. Sim berpindah ke acara TV itu. Karena Ulan peserta yang memiliki poin tertinggi, Ulan pun diwawancarai sampai ketika pembawa acara itu menyuruh Ulan untuk meminta dukungan ke ibunya di depan kamera. Ulan pun menjawab bahwa ibunya telah tiada. Dan pembawa acara tersebut menanyakan apa tujuan Ulan mengikuti audisi tersebut. Ulan pun menjawab dengan tegas, dia ingin membalaskan dendam ibunya dan mengalahkan orang tersebut. Sim berlanjut ke Ulan yang sedang meminum banyak bir dan dihampiri oleh pria tadi, sebut saja Dimas. Dan mereka pun minum bersama sampai ketika mereka pun pergi. Keesokan harinya, Bu Maya dan Desi sedang berdebat sampai ketika Bu Maya menantang Ulan untuk bertanding. Mereka pun bertanding dan saling serang satu sama lain sampai ketika mereka berdua terjatuh bersama. Sim berlanjut ke Bu Maya yang tiba-tiba memberikan surat pengunduran dirinya ke Desi dan ia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sim berlanjut ke Ulan yang sedang bertanding, mereka pun saling serang sampai ketika Ulan tertendang di bagian perutnya. Ia pun marah dan menyerang lawannya. Hingga tiba-tiba Ulan pun merasakan sakit di bagian perutnya sampai ketika Ulan pun sudah berada di ruangan rumah sakit yang ternyata di mana dirinya sedang hamil dan dokter pun melarangnya untuk bertanding lagi. Akan tetapi Ulan masih tetap ingin bertarung. Sampai ketika Dimas pun datang dan menanyakan soal kehamilan Ulan. Di scene berikutnya, para peserta diperkenalkan oleh pelatih barunya sampai ketika pelatih tersebut mendatangi Ulan yang dimana pelatih tersebut dulunya adalah wasit dari pertandingan ibunya Ulan. Sing kembali ke pertandingan antara peserta tinju wanita. Hingga tibalah Ulan di final dan Ulan pun berhasil memenangkan pertandingan itu. Namun, ketika Ulan hendak pulang, dirinya dihadang oleh beberapa anak muda. Hingga terjadilah perkelahian antara Ulan dan anak muda itu. Dan sampai beberapa kali Ulan terkena pukulan besi hingga mengakibatkan kepala Ulan berdarah. Namun, tak sampai di situ, tiba-tiba ada mobil yang ingin menabrak dirinya juga. Di scene lain, ternyata itu semua ulah dari Desi yang ingin membantu kakaknya untuk membunuh Ulan, namun gagal. Dan Dewi pun marah oleh atas kejadian itu. Scene berlanjut yang dimana Ulan dan Dewi akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara di acara petinju wanita itu. Dan tibalah saatnya Ulan dan pelatihnya sedang mengamati video latihan Dewi. Ulan pun digajari beberapa trik oleh pelatihnya. Dan
mereka pun berlatih dengan semangat. Keesokan harinya, ketika Ulan sedang bersiap-siap bersama pelatihnya, datanglah seseorang yang membawakan Ulan sesuatu. Ketika Ulan membukanya, ternyata ada video di handphone tersebut yang dimana pelatihnya dulu pernah bekerja sama membantu mengalahkan ibunya. Dan Ulan pun marah dan menyuruh pelatihnya untuk pergi dari tempat itu. Dan pelatihnya pun pergi. Hingga tibalah Ulan bertanding melawan Dewi, si juara bertahan. Pertandingan pun dimulai, di mana mereka berdua sama-sama kuat dan saling serang. Dan ronde pertama pun selesai. Ketika ronde kedua dimulai, Dewi pun menyerang Ulan dengan agresif dan memukul bagian perut Ulan dengan keras. Hingga tiba-tiba Ulan pun terkena pukulan di bagian kepalanya hingga di mana dirinya terjatuh. Namun ketika ia terjatuh, ia terbayang sosok ibunya yang menyuruh ia untuk segera bangkit dan tiba-tiba Ulan pun bangkit kembali. Dewi pun kesal melihat Ulan yang masih bisa berdiri dan Dewi pun mengamuk di saat ronde kedua telah usai. Dan tiba-tiba juga pelatihnya datang kembali dan memberi semangat ke Ulan. Dan ronde ketiga pun dimulai. Ulan pun bersemangat untuk melawannya. Mereka pun saling serang kembali. Hingga tiba-tiba Dewi pun ingin menendang perut Ulan. Dengan cepat Ulan pun menghindar dan langsung mengunci pergerakan si Dewi. Hingga Dewi pun tak berdaya dan kalah. Di saat itu juga para penonton bersorak gembira atas kemenangannya. Film pun selesai. Wow, ending yang sangat mengharukan. Semoga para penonton bisa memahami alur cerita tersebut. See you, sampai berjumpa kembali. Salam channel Mas Okai.